Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu bagi kami. Semoga kami selalu bersyukur atas rahmat yang selalu Kau bagikan kepada kami supaya kami menjadi lebih baik, lebih murni, lebih suci, dan menggarap hati kami yang kotor, yang dengki dengan noda dosa. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama surat Paulus kepada umat Tesalonika, Paulus kemarin memuji orang Tesalonika yang penuh murah hati, penuh kebaikan. Orang yang belajar dari kelemahan, kekurangan, dan menjadi lebih baik, dan semakin mendekat kepada Tuhan, meninggalkan dewa-dewa asing, dewa-dewa yang tidak kita kenal. Dan Paulus memuji perkembangan pertumbuhan orang-orang Tesalonika. Hari ini Paulus mau mengatakan bahwa karyanya kepada orang-orang Tesalonika adalah karya yang apa? Yang dengan tulus ikhlas, tanpa pikiran, tanpa uang, tanpa intensi masing-masing. Ya, dan itulah yang apa namanya? Yang harus kita tiru dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Jangan pernah menghitung secara ekonomis apa yang telah kita berikan kepada Tuhan. Ketulusan hati, kejujuran tanpa pamrih adalah kunci dari segala sesuatu yang perlu kita miliki dalam karakter kita masing-masing secara pribadi. Ya. Nah, itu yang harus kita pegang dalam diri kita. Ya, harus kita pegang. Nah, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus juga mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang apa namanya, yang penuh dengan dosa perilaku, ya, tindakan seperti apa? Seperti kuburan yang di luar kelihatan bagus, tapi di dalam busuk. Inilah tugas dan tanggung jawab kita untuk memurnikan hati kita. Yang dari dalam itu memancar keluar. Ketika yang dari dalam tidak kita atur, tidak kita bersihkan, tidak kita mohonkan rahmat, ya, supaya noda-noda dosa itu keluar. Tetapi untuk menjadi murni hatinya seperti kata Yesus, berbahagialah orang yang murni hatinya, bukan yang gampang. Karena apa? Karena dalam diri kita juga ada banyak dosa. Ada banyak dosa asal, ada banyak akibat dosa-dosa. Maka, saudaraku terkasih dalam Kristus, bagaimana cara kita membersihkan hati kita yang murni dan bersih dari noda dosa itu? Ya, saya kira ini yang menjadi kunci bagaimana Tuhan itu memberikan kepada kita Roh Kudus, Roh yang dalam hati kita, yang memurnikan hati kita, yang membersihkan hati kita. Ya, maka saatnya kita harus kembali lagi mengingatkan kita akan dosa, kekurangan, keterbatasan kita. Ya. Maka untuk itu maka kita perlu sadar dan mengerti dan faham dengan baik dan benar. Bagaimana tugas kita untuk memurnikan hati kita yang penuh luka dan dosa. Tak mungkin kita membersihkan dosa kita. Maka kita harus belajar untuk menerima diri sendiri. Untuk berani mengakui keberdosaan yang kita terima dari orang tua kita, dari lingkungan kita. Berdamai dengan kekurangan dan keterbatasan kita. Ya. Dan itulah, karena ada banyak dosa dalam diri kita, maka kita persembahkan kepada Tuhan. Kita tidak mampu mengalahkan dosa dalam diri kita. Ada kemarahan, ada kekecewaan, ada perilaku-perilaku yang buruk dari luar, itu berasal dari dalam. Sekali lagi nih kita ingatkan. Apa yang berasal dari luar itu adalah dari dalam. Maka ketika berbahagialah orang yang murni hatinya, kita selalu kembali kepada Bunda Maria. Ya, yang kudus, yang suci, sejak awal hidupnya. Ya. Tanpa noda sebelum, selama, dan akhir. Bunda Maria murni. Karena Tuhan menjaganya dari segala noda dosa, dari kotoran-kotoran apapun. Maka kita percaya bahwa perennial virginity, kemurnian yang abadi dalam diri Maria, dari dulu, sekarang, dan akan datang. Itu menunjukkan kepada kita panggilan kita untuk terus-menerus murni hatinya. Tak mungkin pikiran kita tidak murni.
Tak mungkin hati kita tidak murni. Ya, pasti penuh dosa. Ya, penuh kesalahan, penuh keterbatasan. Nah, maka mari kita persembahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Persembahkan dan kita juga menggunakan berbagai macam sarana-sarana dalam gereja, sakramen Ekaristi, sakramen tobat, sakramen apa, supaya hati kita murni. Karena kemurnian itulah awal kalau nanti kita masuk surga. Hanya orang yang murni hatinya yang masuk surga. Maka mari saudaraku, semoga hari ini kita belajar dari kekurangan-kekurangan di luar diri kita. Kalau kita melihat orang lain berdosa, kelemah, kita juga belajar dari itu. Kita juga belajar dari kelemahan keberdosaan kita masing-masing. Supaya hati kita murni. Tuhan memberkati Anda, supaya Roh Kudus membuka hati kita menjadi hati yang murni dan bersih. Dan kita persembahkan kepada Tuhan. Hanya persembahan kepada Tuhan yang membuat kita memiliki hati yang murni. Seandainya ada dosa, kekurangan, keterbatasan, kita jangan marah. Persembahkan saja. Dan Tuhan akan bekerja untuk kita. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.